Halo teman-teman, kali ini aku mau share resep cui kauso. Cui kauso adalah kue kering yang berasal dari Cina yang pada 2 tahun lalu dipopulerkan oleh Chef Lau Thomas. Cui kauso sendiri biasanya dijadikan sebagai salah satu kue hantaran dalam acara Sangjit. Sangjit itu adalah acara pertunangan untuk masyarakat Tionghoa. Bahan-bahan untuk membuat cui kauso ini sangatlah mudah, murah, dan enak pastinya. Bahan-bahannya tadi ada 2 sendok makan air, ada tepung terigu serbaguna yang pro sedang, baking powder, baking soda, lalu sini aku memakai margarin, gula pasir yang masih kasar, 2 butir telur, minyak sayur, lalu wijen sebagai topping. Untuk gramasinya nanti akan ada lengkap di description box ya, seperti biasa. Ini aku larutkan baking sodanya dulu dengan air putih. Lalu aku masukkan aja semuanya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kenapa harus memakai gula pasir yang masih kasar butirannya? Agar tercipta tekstur yang krenyes-krenyes gitu nantinya. Karena cui kauso sendiri dalam bahasa Mandarin artinya adalah kue kering yang crispy dan diproses dimasaknya itu dengan cara dipanggang. Kenapa aku pakai margarin? Supaya wanginya itu nanti murni dari si minyak sayur ya, karena ciri khas kue ini adalah dari minyak sayur. Kalau masyarakat Tionghoa biasanya menggunakan minyak B2. Setelah semua bahan jadi satu, bisa kita cek teksturnya. Teksturnya ini seperti kalau kita mau membuat kulit pie gitu teman-teman. Nah, untuk cetakannya sendiri ini khas, tidak bisa menggunakan cetakan alat gitu ya. Hanya kita bulat-bulatkan, lalu kita pipihkan dengan bawah alas gelas begitu, atau hanya dengan ditekan menggunakan tangan sehingga bentuknya nanti itu seperti bunga yang sedang bermekaran. Untuk ukuran cui kauso sendiri agak cukup lebar. Lalu ini aku siapkan untuk bahan polesannya. Khasnya adalah kita tambahkan sedikit garam di satu buah kuning telur. Lalu ini aku tambahkan pewarna kuning. Kalau teman-teman mau lebih alami bisa pakai telur omega aja. Lalu kita tambahkan minyak supaya dia lebih shining. Untuk proses memolesnya sendiri ini cukup 1 kali oles ya, sudah cukup bagus warnanya. Tidak perlu seperti kalau kita sedang memoles nastar yang membutuhkan 2 kali polesan. Untuk pemilihan toppingnya sendiri, teman-teman boleh pakai wijen hitam atau wijen putih atau dimix sekalipun, ataupun bisa diganti dengan kacang sangrai. Untuk pemilihan toppingnya, aku menggunakan wijen putih kan, tapi kalau kalian mau pakai yang hitam atau dimix juga boleh, atau mau disubstitusi dengan kacang sangrai juga boleh. Untuk proses pemanggangannya tergantung dengan ukuran ketebalan masing-masing ya. Ini aku 20 sampai 20 menitan begitu karena aku menggunakan kompor, maksudnya oven kompor gitu ya. Nah, simple kan? Cantik warnanya. Bisa jadi ide jualan menjelang hari raya atau sekedar hanya untuk hantaran atau cemilan teman untuk minum teh ataupun kopi. Nah, indikator sudah matangnya di bawahnya seperti itu ya, agak kecoklatan kehitaman tapi nggak gosong karena tadi kan kita pakai gula pasir, jadi krenyes-krenyes enak pokoknya. Teman-teman harus coba. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di subscribe dan nantikan resep-resep berikutnya.